Ahmad. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita sapa pemirsa. Oke, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PTA Jakarta, kembali lagi bersama kami di Berita Senayan News Jakarta seputar kegiatan dan pelayanan PTA Jakarta. Saya Rudi Christian bersama rekan saya Ramadan Diami Rauzi. Kami akan menghadirkan kembali kabar di bulan Januari dan Februari tahun 2024. Di antaranya adalah Refleksi kinerja tahun 2023, penandatanganan fakta integritas, perjanjian kinerja dan komitmen bersama, MOU antara PTA Jakarta dan PT Pos Indonesia, capaian perkara dan realisasi anggaran, pembinaan Ketua Mahkamah Agung, Ketua PTA Jakarta melaksanakan pembinaan dan pembekalan kepada calon hakim wilayah hukum PTA Jakarta, MOU antara Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Kementerian Agama Kepulauan Seribu. Selain itu, kami juga akan mengabarkan Pengadilan Agama Jakarta Utara melaksanakan sidang keliling di Kepulauan Seribu. pertemuan 4 daerah Dharma Yukti Karini, Wakil Ketua PTA Jakarta beserta jajaran mengunjungi pameran Kampung Hukum tahun 2024. Ketua PTA Jakarta menghadiri sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2023, Ketua PTA Jakarta melepas delegasi Mahkamah Agung Qatar. para ketua dan hakim senior pengadilan agama mengikuti eksaminasi hakim tinggi. Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima rombongan mahasiswa studi tour dari Western Sydney University dan Deakin Law School. Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima kunjungan Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar. Baiklah, kita ke kabar pertama Sobat PTA Jakarta. Refleksi kinerja tahun 2023. PTA Jakarta menghadiri refleksi kinerja tahun 2023 yang digelar oleh PT DKI Jakarta pada hari Kamis 4 Januari 2024. Turut hadir PLT Ketua KPK, PJ Gubernur DKI Jakarta, Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, dan Ketua Pengadilan Militer serta perwakilan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ketua PT DKI Jakarta mengatakan, acara ini diselenggarakan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga peradilan serta menyampaikan peristiwa penting sepanjang tahun 2023. Penghargaan yang telah diraih Lembaga Peradilan Umum di DKI Jakarta, kinerja kepanitraan, dan kinerja kesekretariatan. Kabar yang kedua yaitu penandatanganan fakta integritas, perjanjian kinerja, dan komitmen bersama. Senin 8 Januari 2024, PTA Jakarta melakukan kegiatan penandatanganan fakta integritas perjanjian kinerja, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama menuju wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2024 bertempat di Aula PTA Jakarta. Hadir dalam acara tersebut seluruh pejabat dan ASN PTA Jakarta serta seluruh ketua PA sewilayah hukum PTA Jakarta. Tertuang dalam fakta integritas bahwa tidak akan melakukan praktek KKN dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, serta akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel. Kemudian perjanjian kinerja dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil. Pegawai berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah. Kabar selanjutnya MOU antara PTA Jakarta dan PT Pos Indonesia. Mari kita saksikan bersama. Senin 8 Januari 2024, PTA Jakarta diwakili oleh Ketua dan dari pihak PT Pos Indonesia Cabang Pembantu Malaka diwakili oleh Branch Manager Kantor Cabang Pembantu Malaka melakukan nota kesepahaman dan kerjasama antara PTA Jakarta dengan PT Pos Indonesia. Dalam sambutannya, Branch Manager Kantor Cabang Pembantu Malaka menyambut baik kerjasama tersebut dan menjelaskan bahwa PTA Jakarta mendapatkan layanan pengiriman dokumen dan barang dengan servis pos next day, pos reguler, pos same day, pos ekonomi untuk tujuan di dalam negeri, layanan pick-up service dan reporting sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama. Kemudian Ketua PTA Jakarta menyambut baik dengan kerjasama ini dikarenakan sudah menindaklanjuti SEMA nomor 1 tahun 2023, produk layanan PTA Jakarta dapat segera diterima oleh pengadilan pengaju pada 1 hari setelah putus.
Kita ke kabar selanjutnya, Sobat PTA Jakarta. Capaian perkara dan realisasi anggaran PTA Jakarta tahun 2023. Berikut berita selengkapnya. Hingga akhir tahun 2023, PTA Jakarta mendapat beban perkara berjumlah 175 perkara. Dan di akhir bulan Desember 2023, seluruhnya dapat dituntaskan alias zero perkara. Hal itu dilaporkan pada rapat monitoring dan evaluasi kinerja PTA Jakarta pada Senin 15 Januari 2024 yang dipimpin oleh Ketua PTA Jakarta dengan didampingi oleh Wakil Ketua PTA Jakarta. Untuk penyerapan anggaran, pada DIPA 01 hanya menyisakan 2,59% dari pagu anggaran, sedangkan untuk DIPA 04 realisasi mencapai 99%. Untuk Pengadilan Agama Sewilayah DKI Jakarta, pada DIPA 01, Pengadilan Agama Jakarta Barat, Selatan, dan Utara mencapai realisasi anggaran sekitar 98%. Sedangkan untuk DIPA 04, Pengadilan Agama Jakarta Selatan tempati posisi pertama dalam realisasi anggaran, yaitu sebesar 100%. Berdasarkan capaian tersebut, maka nilai IKPA menjadi meningkat dan meraih penghargaan dari KPPN Jakarta 6. Untuk PA Jakarta Selatan mendapat juara 1 pagu sedang, PA Jakarta Timur mendapat juara 3 untuk pagu sedang, PA Jakarta Barat mendapat juara 1 untuk pagu kecil. Selamat untuk para penerima penghargaan. Kabar selanjutnya ialah pembinaan Ketua Mahkamah Agung. Pimpinan beserta keluarga besar PTA Jakarta mengikuti pembukaan kegiatan bimbingan teknis di lingkungan Peradilan Agama secara daring tahun 2024 yang dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan tema Program Prioritas Mahkamah Agung RI tahun 2024 untuk lingkungan peradilan agama. Beliau mengatakan gerak cepat Dirjen Badilak mengadakan bimbingan teknis di awal tahun merupakan cerminan etos dan semangat yang tinggi. Kepemimpinan yang kuat dan SDM yang tangguh merupakan fondasi utama bagi keberhasilan suatu organisasi. Ketua PTA Jakarta melaksanakan pembinaan dan pembekalan kepada calon hakim wilayah hukum PTA Jakarta. Ketua PTA Jakarta mengadakan pembinaan kepada calon hakim di wilayah hukum PTA Jakarta yang berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 25 Januari 2024 serta 7 Februari 2024 yang akan melaksanakan program pendidikan calon hakim terpadu. 10 calon hakim yang berasal dari wilayah PTA Jakarta akan melaksanakan program pendidikan dan magang yang tersebar di Pengadilan Agama, Pengadilan Umum, serta Pengadilan Tata Usaha Negara. PTA Jakarta pun menerima 44 calon hakim magang yang tersebar di Pengadilan Agama sewilayah hukum PTA Jakarta. Dalam pembinaannya, Ketua PTA Jakarta menyampaikan bahwa para calon hakim harus belajar dengan sungguh-sungguh, berpakaian rapi sesuai peruntukannya, serta menjaga hubungan baik dengan mentor dan tutornya. Dan yang terpenting, tetap menjaga integritas, moral, dan kemuliaan sikap dan akhlaknya. Selanjutnya, Wakil Ketua PTA Jakarta menyampaikan bahwa mendapat penempatan magang di Jakarta adalah calon hakim pilihan dengan beban kerja yang banyak dan bobot perkara yang besar serta jenis perkara yang beragam. MOU antara Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Kementerian Agama Kepulauan Seribu. Berikut beritanya. PA Jakarta Utara dan Kementerian Agama Kepulauan Seribu melaksanakan penandatanganan MOU untuk memperkuat komitmen bersama dalam melaksanakan sidang keliling yang bertujuan mendekatkan keadilan kepada masyarakat di pulau-pulau terpencil sehingga mendapatkan kemudahan akses tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Sidang keliling menjadi solusi cerdas untuk mengatasi tantangan geografis dan memastikan bahwa hak asasi setiap individu terpenuhi tanpa memandang lokasi geografis mereka. Kita masih di seputar Pengadilan Agama Jakarta Utara. Pengadilan Agama Jakarta Utara melaksanakan sidang keliling di Kepulauan Seribu. PA Jakarta Utara melakukan sidang keliling perdana tahun 2024 di Kepulauan Seribu pada tanggal 25 Januari 2024. Dengan sidang keliling, pengadilan tidak hanya berada di pusat kota, tetapi merambah ke desa-desa dan pulau-pulau terpencil. Inilah upaya nyata untuk menjembatani jarak geografis dan memberikan akses keadilan kepada semua.
Sebagai bentuk mewujudkan visi inklusif, PA Jakarta Utara dengan bangga memastikan bahwa setiap individu tanpa memandang lokasi geografisnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Kabar selanjutnya, pertemuan 4 daerah Dharma Yukti Karini. Berikut beritanya. Mewakili Ketua PTA Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Mahmud SH.MH menghadiri acara pertemuan 4 daerah Dharma Yukti Karini, yaitu Mahkamah Agung RI, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024. Turut hadir dalam acara, yakni Ibu Ketua Umum Dharma Yukti Karini beserta pengurus pusat, Ibu Ketua Dharma Yukti Karini dari 4 daerah beserta pengurus dan anggota, serta Bapak-Bapak Pelindung Dharma Yukti Karini Provinsi DKI Jakarta. Acara diisi oleh Dian Pelangi sekaligus peragaan busana yang mengangkat tema mengenal batik dan tenun Nusantara. Kita ke kabar berikutnya. Wakil Ketua PTA Jakarta beserta jajaran mengunjungi pameran Kampung Hukum tahun 2024. Selamat pagi Sobat PTA Jakarta, saya Oven Ade Triatna mengabarkan Sidang Istimewa Mahkamah Agung Laporan Tahunan 2023 di JCC Senayan, Jakarta. Dalam kegiatan ini terdapat juga pameran Kampung Hukum tahun 2024 yang diikuti oleh berbagai instansi dan lembaga negara, diantaranya MPR, MK, Kepolisian Republik Indonesia, OJK, KPK, JIKCA, LPDP, Bank BUMN, dan Mahkamah Agung. Wakil Ketua PTA Jakarta dengan beberapa hakim tinggi serta ASN mengunjungi pameran Kampung Hukum 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center. Pameran dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada Senin 19 Februari 2024 dan berlangsung selama 2 hari. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa pameran Kampung Hukum ini merupakan perwujudan dari kolaborasi antara berbagai pihak, sebagai bagian dari semangat transparansi dan akuntabilitas dari segenap entitas yang bergerak di bidang hukum serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perkembangan hukum dan peradilan. Oleh karena itu, ia berharap pameran ini dapat menjadi forum yang inklusif dan edukatif bagi para pengunjung yang berasal dari semua lapisan masyarakat. Setelah prosesi pembukaan, Wakil Ketua PTA Jakarta melakukan kunjungan ke seluruh booth pameran Kampung Hukum 2024, termasuk mengunjungi booth Ditjen Badilak dan Kepolisian Republik Indonesia. Ya, Sobat Jakarta, sekarang saya berada di stand Badilak bersama Bapak Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Bapak Arif Hidayat. Bapak, bagaimana tema dari stand Badilak di Kampung Hukum ini, Pak? Ya. Baik, terima kasih teman-teman dari PTA Jakarta. Bahwa tema pameran tahun ini adalah bahwa Badilak akan menyajikan stand yang Instagramable gitu. Jadi biar orang bisa selfie, bisa foto, dan kita menunjukkan bahwa peradilan agama itu udah jauh lebih peningkatannya. Nah, kemudian untuk harapan dari Bapak sendiri dengan adanya stand Badilak di Kampung Hukum ini, Pak? Ya. Alhamdulillah dari kemarin sampai hari ini stand Badilak adalah masih ramai karena kita selain menyajikan infografis dalam bentuk videotron segala macam, yang tidak kalah menarik kita sajikan kopi Badilak. Jadi banyak pengunjung yang datang ke sini justru ingin menyicipi kopi Badilak. Kemarin ada pertanyaan dari pimpinan, apa hubungan kopi dengan Badilak? Jadi kopi ini adalah kita istilahkan dengan konsentrasi pikiran gitu. Jadi dengan ngopi kita akan semakin semangat. Nah, ternyata banyak pengunjung yang memang ingin menikmati kopinya Badilak. Kasih. Ya, jadi nggak hanya dari Dirjen Badilak itu sendiri ya Pak, dari warga, dari masyarakat umum pun bisa tahu lebih dalam lagi tentang Badilak itu sendiri. Oke, terima kasih. Selamat pagi Sobat PTA Jakarta. Selamat pagi Sobat PTA Jakarta. Saya Oven Ade Triatna, sekarang ada di booth Kepolisian Republik Indonesia. Saya bersama dengan Ibu siapa? Saya dengan Claudia dari Divisi Humas Polri. Dari Divisi Humas Polri. Nah, Ibu Claudia, saya ingin bertanya nih, apa sih tema dari stand di Polri ini di Kampung Hukum ini?
di Kampung Hukum 2024 kali ini kita dari Divisi Humas Polri kolaborasi bersama Korlantas dan Bareskrim Polri menampilkan beberapa produk hukum dari Polri ya sendiri. Untuk dari Inavis kita menampilkan tentang face recognition untuk mendeteksi masyarakat, misalnya mereka ada yang mungkin masuk dalam DPO atau apa, itu bisa terbaca di sistem mereka. Dan tentunya dari Korlantas itu menampilkan tentang SIM dan juga STNK, juga peraturan seperti e-tilang kayak gitu. Nah, untuk harapan dari Ibu Claudia nih, dengan adanya stand dari Polri, apa sih harapan Ibu terhadap masyarakat umum, khususnya yang nggak ngerti hukum nih sama sekali? Jadi mungkin ada tambahan dari masyarakat umum tentang ilmu pengetahuan dari hukum itu sendiri. Oke, mungkin dengan adanya Booth Polri ini kita bisa bantu masyarakat untuk mengedukasi, karena kita dari Polri ada Korlantas mungkin lebih kepada peraturan lalu lintas kita sampaikan, kemudian perundang-undangan kayak gitu terkait kejahatan atau apa kita sampaikan di Booth Polri ini. Kan karena yang datang ini juga dari berbagai kalangan ya, mungkin dengan edukasi yang kita kasih itu bisa menambah wawasan pengunjung gitu. Oke, itu dia Sobat PTA Jakarta. Tadi kita sudah mendengar sekilas ilmu tentang kepolisian khususnya di lalu lintas ya Bu Claudia. Dan semoga dengan adanya stand dari Polri ini bisa menambah wawasan untuk masyarakat umum ya. Terima kasih Bu Claudia. Ketua PTA Jakarta menghadiri sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2023. Ketua PTA Jakarta menghadiri sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan tema Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan di setiap awal tahun dengan tujuan untuk menyampaikan capaian kinerja yang telah dicapai oleh Mahkamah Agung RI selama setahun sebelumnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden RI, para pimpinan Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung beberapa negara. Turut hadir pula para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, para duta besar negara sahabat, para purnabakti pimpinan Mahkamah Agung RI, para ketua pengadilan tingkat banding, para ketua pengadilan tingkat pertama, serta undangan lainnya. Pandemi COVID telah mendorong percepatan terwujudnya sistem peradilan elektronik bagi semua jenis perkara dan semua tingkat peradilan. Ini merupakan sebuah lompatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun dengan kesungguhan dan segenap aparatur Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya, maka semua itu dapat diwujudkan jauh sebelum waktu yang ditargetkan. Bukan hanya itu, Mahkamah Agung RI juga telah menjadi pelopor bagi penerapan sistem penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi yang dibangun oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan melalui aplikasi e-berkas pidana terpadu yang dikembangkan oleh putra-putri terbaik Mahkamah Agung RI. Sedangkan untuk memulihkan kepercayaan publik serta mendorong peningkatan kinerja aparatur, Mahkamah Agung RI telah mencanangkan dan merealisasikan 14 langkah kebijakannya. Ketua PTA Jakarta melepas delegasi Mahkamah Agung Qatar. Ketua PTA Jakarta melakukan pendampingan melepas delegasi Mahkamah Agung Qatar yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Peradilan Agung Qatar sekaligus sebagai Ketua Delegasi Mahkamah Agung Qatar dan rombongan. Pendampingan ini dalam rangka melepas kepulangan delegasi Mahkamah Agung Qatar setelah mengikuti sidang istimewa Mahkamah Agung pada acara laporan tahunan Mahkamah Agung RI serta serangkaian acara kedinasan lainnya. Dalam pesan singkatnya, rombongan delegasi Mahkamah Agung Qatar berkesan dengan cuaca dan keindahan Jakarta serta interaksi dan sikap kawan-kawan di peradilan Indonesia yang sangat santun sehingga berada di tengah-tengah keluarga serta mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan dan keramah tamahan keluarga besar Mahkamah Agung RI dengan kebaikan yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Para ketua dan hakim senior Pengadilan Agama mengikuti eksaminasi. Ditjen Badilak Mahkamah Agung RI kembali menggelar ujian calon hakim tinggi.
Setelah tahap administrasi dan tahap pertama, sampailah pada tahap kedua dengan materi pembuatan putusan dan pembuatan LHP atas pengaduan melalui aplikasi e-learning.badilat.net. Dalam tahap kedua, peserta dari Pengadilan Agama Sewilayah Hukum PTA Jakarta mengikuti tes di Aula PTA Jakarta pada tanggal 28 dan 29 Februari 2024. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan rekam jejak secara elektronik, lalu wawancara secara virtual di satuan kerja masing-masing. Pada tahap kedua, jumlah peserta seluruh Indonesia berjumlah 60 orang, sedangkan yang berasal dari Pengadilan Agama Sewilayah Hukum PTA Jakarta berjumlah 7 orang, yakni 5 ketua Pengadilan Agama, 1 hakim dari PA Jakarta Timur, serta 1 hakim dari PA Jakarta Barat. Ketua PTA Jakarta menyampaikan ucapan selamat mengikuti ujian dan semoga 7 kandidat tersebut lulus menjadi hakim tinggi. Alhamdulillah saya sudah mengikuti ujian pembuatan putusan dan pembuatan LHP untuk rekrutmen calon hakim tinggi. Alhamdulillah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memberikan fasilitas yang luar biasa. Kami tinggal duduk manis saja, segala kelengkapannya dipenuhi. Untuk pembuatan LHP kami bisa melaksanakan dengan baik, waktu cukup baik, tetapi untuk pelaksanaan pembuatan putusan kami tidak punya cukup waktu banyak, sehingga kami tidak bisa membuat putusan yang berkualitas. Terima kasih PTA Jakarta dan terima kasih Badilak. Saya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, calon hakim tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijayanti dari Ditjen Badilak. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta atas mendukung adanya partisipasi ujian ITES calon hakim tinggi agama ini. Pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sangat luar biasa. Prasarana dan pelaksanaannya sudah bagus. Mudah-mudahan kedepannya lebih ditingkatkan lagi dan tambah sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima rombongan mahasiswa study tour dari Western Sydney University and Deakin Law School. PA Jakarta Selatan menerima rombongan mahasiswa study tour dari Western Sydney University dan Deakin Law School yang bekerja sama dengan PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kunjungan study tour tersebut merupakan bagian dari kegiatan Indonesia Law, Governance and Culture Study Tour yang bertujuan untuk mengenal dan memahami lebih jauh tentang sistem hukum di Indonesia sebagai negara tetangga terdekat Australia. Rombongan mahasiswa disambut oleh Ketua PA Jakarta Selatan dan didampingi para hakim, panitera, dan sekretaris. Selanjutnya rombongan dibawa ke dalam ruang pertemuan untuk ramah tamah dan berbagi informasi tentang peran pengadilan agama secara umum serta PA Jakarta Selatan secara khusus dalam sistem hukum di Indonesia. Dan kabar terakhir Sobat PTA Jakarta, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima kunjungan Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar. Wakil Ketua PA Jakarta Selatan didampingi hakim, panitera, sekretaris, panitera muda, dan kasubag menerima kunjungan Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar beserta rombongan. Dalam kunjungan tersebut, turut hadir juga rombongan delegasi dari Badilak Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama beserta rombongan. Rombongan delegasi Mahkamah Agung Qatar sangat terkesan atas pelayanan prima PA Jakarta Selatan yang diberikan terhadap masyarakat pencari keadilan, serta mengucapkan terima kasih atas penerimaan dan penyambutan yang begitu hangat. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya pada website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun media sosial kami lainnya. Bahasa Betawi, bahasa khas Jakarta. Ondel-ondel adalah ikonnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dalam Senayan News Jakarta berikutnya. Saya Ramadan Diami Rozi dan rekan saya Rudi Christian undur diri. Salam Senayan News Jakarta.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.